Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah kepikiran nggak kalian gimana proses yang terjadi pada komputer kalian atau handphone saat kalian menjalankan aplikasi? Ternyata prosesnya itu mirip kayak restoran. Halo, gue Afid, software engineer. Pada video kali ini gue akan menjelaskan tentang bagaimana proses yang terjadi pada komputer kalian atau handphone kalian saat kalian menjalankan aplikasi. Yang ternyata prosesnya itu mirip kayak restoran. Coba bayangin, komputer kalian itu sebuah restoran. Kalian pengguna komputer sebagai pelanggan, CPU atau prosesor sebagai chef, RAM sebagai tempat bahan makanan dan peralatan, storage, hard disk atau SSD sebagai pantry, dan OS atau operating system sebagai manajer restoran. Jadi saat kalian menggunakan aplikasi, itu sama aja kayak kalian mesen makanan, kalian masak makanan, dan menyajikan makanan di restoran. Jadi gimana sih sebenarnya proses yang terjadi saat kalian pakai aplikasi? Begini prosesnya. Step 1. Membuka aplikasi. Saat kalian duduk di sebuah restoran, manajer restoran akan ngasih kalian menu. Dan chef siap-siap dengan bahan-bahan makanan untuk dimasak dan peralatannya. Jadi itu sama aja kayak pas kalian buka aplikasi. OS atau operating system ngambil program dari storage, masukin ke RAM, si CPU, si chefnya itu, siap untuk memasak. Step 2. Memberikan input. Saat kalian ngasih tahu pelayan, makanan apa yang mau kalian pesan, manajer nulis pesanan kalian. Lalu, dia kasih itu ke chef. Pada komputer, saat kalian ngeklik tombol atau button, aksi klik buttonnya itu akan melewati OS ke CPU, yang dimana di CPU itu akan diproses instruksinya. Step 3. Memproses instruksi. Setelah chef menerima pesanan, chef mulai masak, motong-motong, ngulek, ngerebus, goreng, dan lain sebagainya. Kalau ada sesuatu yang kurang, chef akan ambil itu dari pantry. Nah, pada proses ini, CPU akan memproses instruksi-instruksinya itu secara step by step. RAM digunakan untuk menyimpan data sementara saat CPU sedang sibuk menjalankan instruksi. Nah, kalau CPU ini perlu data lainnya yang diperlukan, CPU akan ambil data itu dari storage. Step 4. Menghasilkan output. Saat makanan selesai dimasak dan siap dihidangkan, pelayan akan bawa makanan itu ke meja kalian. Pada komputer, hasil eksekusi instruksi itu bisa dalam bentuk apa yang kalian lihat di layar, atau apa yang kalian dengar dari speaker, atau dalam bentuk apapun yang kalian minta sebelumnya tadi itu. Step 5. Menyimpan data. Kalau kalian mau pesan makanan lagi untuk kalian makan di rumah, chef akan masak dan ngebungkus makanan kalian. Manajer akan menentukan di bagian pantry mana tempat untuk menyimpan makanan kalian sebelum kalian ambil nanti. Itulah yang terjadi saat komputer menyimpan sesuatu, nge-save sesuatu, sebuah file contohnya. CPU akan nyimpan datanya, OS akan menentukan datanya itu disimpan di mana, dan storage memastikan file kalian itu aman. Jadi jika setelah ini kalian ngeklik tombol save atau kalian buka aplikasi, kalian ingat ini. CPU adalah chef yang banyak melakukan aksi. OS adalah manajer yang membuat semuanya terorganisir. RAM adalah tempat untuk menyimpan bahan makanan, peralatan, supaya mudah dan cepat diambil. Dan storage adalah tempat yang aman untuk menyimpan makanan. Komputer kalian jadi sebenarnya itu kayak sebuah restoran. Tapi kerjanya lebih cepat jutaan kali daripada manusia biasa. Nah, kalau analogi ini, penjelasan ini membuat kalian semakin paham dengan komputer, jangan lupa untuk klik tombol like dan share video ini supaya lebih banyak lagi orang yang nonton. Dan kalau kalian ingin belajar lebih dalam tentang apa yang terjadi di balik layar komputer kalian, jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Oh, dan tulis juga komentar kalian di kolom komentar tentang, kalian tahu nggak sih analogi lain yang untuk menjelaskan tentang proses yang terjadi saat kalian menggunakan aplikasi. Pengen tahu nih? Gitu ya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.